Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maliki Maulidan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Selanjutnya, faktor dari pembangunan ekonomi. Faktor pembangunan ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau wirausaha. Sedangkan faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah kondisi sosial kultur, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berlaku. Selanjutnya, indikator pembangunan ekonomi. Pentingnya indikator pembangunan ekonomi adalah untuk memantau perilaku perekonomian untuk kepentingan analisis ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai dasar perbandingan internasional. Indikator pembangunan ekonomi ada 3, yaitu indikator moneter. Indikator ini berkaitan dengan uang. Uang di sini berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, indikator non-moneter. Indikator ini merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, indikator sosial. Merupakan suatu usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di dalam dua atau beberapa negara dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Selanjutnya, di indikator pembangunan ekonomi ada indikator campuran yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, KB dan fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses media massa. Selanjutnya, salah satu masalah ekonomi di Indonesia yang sering kita jumpai adalah pengangguran yang tiap tahun semakin meningkat. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Penyebab pengangguran itu sendiri umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dan dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan
tenaga kerja sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.